Assalamualaikum semuanya. Welcome to Ruang Ilmu Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar tentang aturan di rumah, materi pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tematik kelas 2, tema 2, subtema 1. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita baca dulu percakapan yang ada di dalam video, atau anak-anak bisa membuka kitab tema 2 halaman 15 dan 16. Anak-anak yang menjadi Beni dan Tiur, ibu yang menjadi ibunya Beni dan Tiur. Mari kita mulai. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Nah, dari percakapan itu, ya, ibu menyuruh Beni dan Tiur untuk menyudahi permainannya. Mereka bermain apa? Iya, mereka bermain simpai, ya. Nah, karena sudah sore, Beni dan Tiur disuruh mandi oleh ibu. Tapi pada awalnya Beni tidak mau berhenti karena masih ingin berlatih. Ya, tujuannya juga baik. Kalau berlatih terus kan lama-lama kita akan bisa. Tetapi kita tidak boleh lupa waktu. Kalau sudah sore, ya harus berhenti dan mandi. Begitu anak-anak. Menyebutkan aturan di rumah. Setiap hari banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Setiap kegiatan tentu ada aturannya. Kita memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, jadi di rumah ya ada aturannya juga, tidak hanya di sekolah ya. Aturan di rumah dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku di dalam rumah agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai, aman, nyaman, dan tentram ya. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah ini akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Nah, aturan di rumah sendiri harus disepakati oleh semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, adik, kakek, nenek, dan lain-lainnya ya. Jadi harus disepakati semuanya. Harus sepakat gitu. Kalau ada salah satu orang yang tidak sepakat, ya kita diskusikan lagi bersama anggota keluarga gitu. Contoh aturan yang berlaku di rumah. Nah, ini adalah contoh aturan yang ada di rumah ya. Yang pertama ada bangun pagi pukul 5. Nah, jadi bangunnya harus pukul 5. Bagaimana kalau lebih dari itu? Berarti kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah. Mungkin aturan ini sudah dibuat agar kita terbiasa bangun pagi, ya. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Nah, setelah kita bangun, kita harus merapikan tempat tidur ya, supaya
terlihat rapi. Kan ketika kita tidur, tempat tidurnya pasti berantakan ya. Jadi sebelum kita pergi kemana-mana atau setelah bangun, kita rapikan dulu tempat tidurnya. Mungkin yang pakai kasur lantai, kasurnya dilipat dulu. Yang kasurnya ada spraynya, mungkin spraynya dirapikan gitu. Yang ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Nah, ini yang paling penting ya. Ketika anak-anak mau pergi kemana, main ke rumah siapa, harus izin dulu ke keluarga. Biasanya ke ibu ya, kalau nggak ada ibu ya ke ayah gitu. Mungkin ada salah satu yang harus dipamiti sebelum kita pergi. Misalnya, ibu saya mau pergi ke rumahnya si ini. Nah, ibu saya mau bermain ke gang sebelah di rumahnya si A gitu. Jadi harus pamitan. Supaya apa? Supaya kalau sudah melebihi batas waktu, ibu bisa mencari kita bermain di mana. Misalnya kalau sudah sore ya kita sudah waktunya mandi, atau anak-anak biasanya waktunya mengaji. Kok belum pulang-pulang sudah waktunya ngaji. Nah, ibu biasanya akan menjemput kalian ya di rumah tempat teman kalian bermain atau di tempat kalian bermain. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, ini. Jadi diri kita sendiri juga harus mengatur waktu. Tidak boleh lupa dengan waktu. Jadi misalnya kalau main sudah terlihat sore, sudah dengar adzan asar ya, berarti waktunya mandi. Jadi harus segera sadar diri. Oh, sudah adzan. Berarti aku harus pulang. Sudah waktunya aku untuk mandi sore, begitu ya. Atau sudah waktunya aku mengaji. Nah, itu. Jadi harus sadar diri. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, ini biasanya di meja itu kan pasti ada mungkin makanan yang berceceran. Nah, kita harus ambil itu makanannya, harus dibersihkan mejanya. Setelah itu, setelah makan ya, jangan diletakkan di meja piringnya, langsung dicuci atau diletakkan di tempat piring kotor begitu. Yang keenam, contohnya ya, contoh aturan di rumah, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, misalnya sebelum pergi mengaji, sebelum mandi, kita menyapu lantai ya, itu atau mencuci piring. Nah, itu kan membantu pekerjaan ibu ya di rumah, meringankan ya. Kita mendapat pahala juga ya kan. Pekerjaan ibu menjadi ringan karena dibantu oleh kita. Yang ketujuh, contoh aturannya pukul 19, berarti kalau 19 itu berarti jam 7 malam ya. Belajar dengan rajin. Nah, jam 7 belajar. Jadi sebelum kita tidur belajar dulu ya. Yang terakhir, yang ke-8 ini pukul 21.00 atau pukul 9 malam sudah waktunya tidur. Nah, mungkin anak-anak sekarang ini yang belajar di rumah itu ya, sering tidur malam-malam. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan. Usahakan seorang pelajar itu jam 9 sudah harus tidur. Kenapa? Agar besoknya kita bisa bangun pagi. Ya kan? Kalau bangun pagi pikirannya segar, siap untuk belajar. Ya, walau belajarnya masih dari rumah ya, karena masih dalam kondisi pandemi. Meskipun belajar dari rumah, kalau bangunnya pagi kan kita semangat ya. Jadi tidurnya cukup. Di malam hari sudah cukup, jam 9 sampai jam 5 itu tidurnya sudah cukup. Sudah berapa jam itu? Jadi 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 8 jam ya. Sudah lebih dari cukup ya gitu. Nah, itu tadi adalah contoh aturan yang berlaku di rumah. Mungkin di rumah anak-anak tidak seperti ini aturannya, beda lagi boleh kan. Itu tergantung kesepakatan anggota keluarga masing-masing ya kan. Jadi misalnya keluarga A dengan keluarga B tidak sama aturannya ya tidak apa-apa. Kan itu aturan yang dibuat di rumah mereka sendiri begitu. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Ibu berikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua.
Salam Ruang Ilmu Channel, semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.